Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa rekan-rekan semua. Jadi setelah beberapa lama tidak upload video, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mengupload video kembali dan insya Allah akan rutin seperti biasanya, yaitu berkaitan dengan fikih modern dan lain sebagainya. Namun untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat konten baru, yaitu berkaitan dengan review buku. Nah, review buku ini saya ambil buku-buku pilihan, buku-buku khusus, terutama buku-buku terbaru. Buku-buku terbaru yang ditulis baik oleh orang-orang yang ada di Aceh. Memang target kita adalah buku di Aceh, karena ini juga bertujuan untuk mengembangkan agar orang luar melihat bagaimana orang Aceh menulis, melihat bagaimana penulis-penulis Aceh berkarya dalam bidang penulisan ini. Jadi untuk yang pertama, mungkin saya akan mencoba buku yang baru saja saya tamatkan, dan ini adalah buku dari sahabat saya dan juga guru saya, yaitu yang ditulis oleh Abdul Hamid Muhammad Jamil LC.MAG, kemudian oleh sahabat saya Khalid Mudathir LC.MAG. Nah, buku ini berjudul tentang tokoh-tokoh yang mencengangkanku volume 2. Artinya ini ada volume satunya, cuman saya belum dapat volume satunya. Ini langsung kemarin dari penulis dan langsung ditandatangan oleh penulis sebagai ya untuk kenang-kenangan lah dari penulis. Beliau menyampaikan, Tengku Habibi SH, semoga bermanfaat dan novelnya segera rampung. Ini novel beliau, karena saya bilang kepada beliau kemarin saya sedang menyusun novel tentang cinta lah. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview. Tapi sebelum itu, mereview buku ini. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman betapa banyaknya penulis yang di Aceh, khususnya akademisi yang sudah mulai menulis tentang Aceh. Nah, buku saya ini hampir semuanya yang berada di sini adalah buku-buku yang mengkaji tentang Aceh. Yang pertama misalnya Acehnologi yang ditulis oleh Dr. Kamaruzzaman. Kemudian ini tentang Aceh 2025, Komisi Kebenaran Aceh, Penerapan Syariat Islam di Aceh, kemudian Sistem Perwalian di Aceh, dan berbagai buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Aceh. Buku ini satu lagi, yaitu buku yang ditulis oleh Dr. Analian Shah. Ini juga sudah tamat saya baca, dan nantilah kita review buku ini. Oke, jadi semua buku yang ditulis oleh penulis Aceh kemungkinan akan kita coba untuk review. Tujuannya adalah memperkenalkan kepada orang luar, kepada teman-teman semua yang melihat video ini, agar melihat Aceh dari sudut pandang tulisan. Jadi melalui bahan bacaan, teman-teman semua yang di luar Aceh dapat melihat Aceh sebagai apakah benar Aceh itu sebagai negara syariah Islam, provinsi dengan bersyariah Islam. Nanti bisa teman-teman baca melalui buku-buku yang ditulis oleh para akademisi ini. Banyak sekali. Ini adalah salah satu contoh buku yang ditulis oleh Dr. Ali Abu Bakar. Ini adalah guru saya, guru yang telah membimbing saya dalam menulis. Beliau mengajarkan saya tentang menulis, tentang berbagai hal. Beliau mengajarkan kepada saya. Nah, buku ini sangat menarik untuk dibaca juga. Hukum Jinayat Aceh. Bagi teman-teman pegiat hukum jinayat, ya silahkan baca buku ini. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh Kencana. Oke teman-teman semua, kita masuk pada kesempatan untuk review buku ini, yaitu buku Tokoh-tokoh yang Mencengangkanku. Jadi buku ini ditulis oleh dua orang. Kedua-duanya ini adalah alumni Mesir. Alumni Mesir yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tulisan. Bahkan di sana katanya mereka merupakan tim menulis dalam buletin di sana. Jadi karena kebiasaan tersebut, mereka mencoba untuk menulis sesuatu yang lebih baik yang dalam bentuk buku. Dan ini sudah lahir buku kedua dari dua tangan mereka.
Jadi buku 2. Kalau Abdul Hamid ini ada beberapa buku yang saya dapatkan dari dia. Yang pertama tentang Walid Nu menjawab, yang kedua tentang perempuan. Nah, tapi buku itu sudah saya hibahkan ke orang lain. Nah, 2 buku itulah yang pertama saya analisa dari Abdul Hamid. Sedangkan Khalid Mudasir ini adalah buku pertama. Jadi yang untuk jilid ataupun volume 1 belum saya review. Nah, setelah saya membaca, sebelum kita baca lebih lanjut, kita harus berkenalan dulu lah dengan buku ini. Jadi bukunya berjudul Tokoh-tokoh yang Mencengangkanku, volume 2, yang ditulis oleh Abdul Hamid M. Jamil, LC MAG. Kemudian Khalid Mudasir LC. Beliau sedang kuliah S2 sekarang di Pemikiran Dalam Islam di UIN Araniri. Nah, diterbitkan oleh Bandar Publishing di Banda Aceh. Jadi pada tahun 2021. Nah, cetakan pertama tahun 2021. Memang buku ini adalah buku yang sangat baru. Karya ini kami persembahkan untuk Mak dan Abu. Mak ini sebutan untuk ibu dan Abu sebutan untuk ayah di Bentayan, dan serta Mak dan ayah di Lepung Mesir. Nah, ini adalah persembahan kepada kedua orang tuanya. Semoga dengan amal ilmu yang bermanfaat yang dituangkan dalam buku ini dapat bermanfaat juga untuk orang tua penulis. Oke. Jadi setelah membaca buku ini, saya menemukan, kita akan mengkaji beberapa hal. Yang pertama dari segi teknis. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, perlu saya terangkan terlebih dahulu bagaimana cara saya mereview buku. Jadi cara saya mereview buku ada 2 cara, yaitu dengan melihat teknis penulisan, yang kedua dengan cara melihat substansi tulisan. Teknis penulisan baru dianggap sempurna, baru dianggap baik apabila tidak lewat dari 50% halaman. Artinya kesalahan yang terdapat dalam buku itu tidak melebihi 50%. Nah, ini juga penting untuk melihat keseriusan penulis. Ambil saja contoh. Buku ini sudah saya baca. Halaman berjumlah 420 halaman. Buku ini hanya terdapat 26 kesalahan teknis. Nah, artinya itu sangat sedikit. Dan saya melihat memang penulisan buku ini sangat baik. Terlebih nanti berkaitan dengan substansi, kita akan membahasnya secara lebih detail di video selanjutnya. Nah, juga pada buku ini saya menilai beberapa kesalahan teknis, walaupun mungkin penulis tidak menganggap itu merupakan kesalahan. Tapi saya sampaikan dulu kesalahannya, bukan kesalahan, jadi kurang teliti dalam menulis buku, yaitu berkaitan dengan teknis, misalnya salah penulisan huruf, typo, dan lain sebagainya, spasi, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah saya catat ini berjumlah keseluruhan 59 huruf atau 59 kesalahan dari 270 halaman. Artinya masih sangat minimal, tidak sampai setengah. Dan saya menilai buku ini sangat baik untuk dari segi teknis, karena kesalahan teknisnya tidak sampai setengah dari halaman buku, yaitu cuma 59, sedangkan buku berjumlah 270 halaman. Itu yang pertama. Berkaitan dengan substansi. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Buku ini ditulis secara subjektif, namun tetap tidak hilang ilmiahnya. Artinya mereka juga mengutip dengan cara-cara yang ilmiah. Misalnya mengutip di buku, mengutip menanyakan langsung kepada tokoh-tokoh yang ditanyakan. Tokoh yang ditanyakan itu ada 5. Tokoh yang diambil dan ditulis dalam buku ini ada 5. Yang pertama Syekh Ahmad Taib, Syekhul Akbar, Syekhul Azhar di Mesir. Kemudian ada Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, ini saya menemukan nama beliau itu baru pertama di tahun 2016 di dalam buku Menalar Hukum Tuhan yang ditulis oleh Dr. Jabar Sabil. Nah, di dalam bukunya ini beliau mengutip pendapat tentang Syekh Buti tentang
bawabit dan lain sebagainya. Itu dalam kajian usul fikih. Nah, beliau di dalam buku ini digambarkan betapa baiknya, betapa sempurnanya akhlak beliau, betapa luasnya ilmu beliau, yang bahkan ulama yang lain pun sangat tertarik membahas beliau ini. Kemudian yang menarik hati saya adalah ketika penulis ini Khalid Dathir menyampaikan bahwa beliau pernah menulis tentang Sayyidah Aisyah. Ketika buku ini hampir diterbitkan atau di awal penerbitannya, Masya Allah, ini dalam mimpi adik kandung Syekhuti kalau tidak salah, atau saudara Syekhuti lah, itu mengatakan bahwa beliau bermimpi, bukan Syekhuti tapi saudaranya bermimpi bahwa Aisyah berterima kasih atas terbitnya buku yang ditulis oleh oleh Syekhuti tentang Sayyidah Aisyah. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan ketulusan dari Syekhuti ini menulis buku. Kemudian Allah juga mencoba menggambarkan bahwa betapa baiknya Sayyidah Aisyah tidak langsung berterima kasih kepada laki-laki. Nah, itu menariknya. Tidak langsung berterima kasih kepada laki-laki, kemudian berterima kasih kepada saudari dari Syekh Al-Buti ini. Betapa murninya akhlak Sayyidah Aisyah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan mimpi, boleh dipercaya maupun tidak. Dan ini ditulis dalam buku Tokoh-tokoh yang Mencengangku dengan bahasa yang sangat menarik, bahasa yang sangat luar biasa lah pokoknya. Artinya kita mudah memahami. Saya menamatkannya itu 1 minggu. Memang ini bukan waktu yang cepat untuk menamatkan, tapi ini salah satu buku yang tercepat saya tamatkan buku. Artinya saya menamatkan buku yang satu Menalar Hukum Tuhan ini 1 minggu, kemudian ini juga 1 minggu. Dan ini adalah buku yang sangat mudah dipahami. Artinya kita mudah memahami bagaimana karakter tokoh yang digambarkan di dalam buku ini, kemudian pemikirannya, kemudian pendidikannya, dan dari kesemuanya ini membuat saya terinspirasi pula untuk menulis seperti mereka, dan yang kedua terinspirasi pula untuk berbuat baik seperti yang mereka lakukan di tokoh-tokoh ini. Saya berdoa semoga buku ini laris, buku ini banyak peminat, karena menggambarkan betapa pentingnya tokoh-tokoh, betapa pentingnya kita mempelajari tokoh-tokoh. Artinya kalau kita tidak mempelajari tokoh, kita tidak akan mengambil pelajaran dari siapapun. Nah, ini digambarkan dalam buku ini. Bahkan Syekh Ahmad Taib, kemudian Syekh Buti, kemudian Tengku Nas, kemudian Prof. Eka, kemudian ada Bang Arif. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh hebat. Saya tidak kenal dengan Bang Arif ini, saya tidak kenal dengan Tengku Nas ini, tapi melalui karya ini saya jadi tahu bahwa ini adalah orang hebat. Kemudian Bang Arif ini juga orang hebat, Pak Arif ini juga orang hebat, Prof. Eka juga ternyata hebat. Beliau tidak menyelesaikan SMA, artinya beliau ikut kelas akselerasi dari SMP langsung kuliah. Nah, ini bagaimana perjuangan beliau dalam akademisi, tokoh perempuan yang hebat dalam akademisi. Ini sangat baik untuk dibaca bagi teman-teman semua. Yang paling menarik adalah ketika saya membaca buku yang membaca tentang kisah Bang Arif ini. Bagaimana beliau walaupun tidak menyelesaikan S1-nya di Jakarta saat itu di UIN Syarif, tapi beliau mampu mengembangkan ilmu dan pengalamannya untuk diteruskan kepada anak-anak penerus. Artinya melalui berbagai kegiatan, melalui ruang baca, khususnya dalam bidang literasi, itu ruang baca. Nah, buku ini luar biasa bagi saya, yang membahas 5 tokoh, dan kata-kata saya ini tidak cukup menggambarkan betapa pentingnya kita membaca buku ini. Betapa luar biasanya buku ini hadir di tengah-tengah kita untuk menggambarkan tokoh-tokoh hebat, khususnya 3 orang yang berkaitan dengan Aceh ini. Kita bisa mengambil pelajaran dari banyaknya pengetahuan mereka, banyaknya pengalaman mereka. Saya berdoa semoga buku ini laris manis dan juga bermanfaat. Ini yang paling penting, juga bermanfaat nantinya kepada para penulis, kepada keluarga penulis, dan kepada sahabat penulis. Mungkin saya juga termasuk. Semoga dimasukkan oleh Ustaz Khalid Mudasir ini. Semoga dengan buku ini
Allah lapangkan berbagai permasalahan yang terjadi di dunia dan bermanfaat nantinya di akhirat. Oke, demikian saya review buku pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.